Itu kisahnya seorang yang ahli ibadah. Seorang yang ahli ibadah ini tergoda oleh rayuan setan. Seorang ahli ibadah ini suatu pagi jalan-jalan di sebuah hutan gitu ya. Terus di sebuah hutan itu ada sebuah pohon besar. Pohon besar itu dibuat untuk sesajen. Tahu sesajen kalian? Ya, untuk itu loh, dikasih ke gundurwo paling gitu. Akhirnya ahli ibadah itu menemukan pohon besar tersebut dibuat untuk naruh sesajen. Akhirnya suatu waktu karena merasa ini musyrik, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah, akhirnya pulang si ahli ibadah itu. Pulang ambil kapak untuk memotong pohon tersebut. Pohon yang dibuat sesajen itu mau ditebang, ambil kapak. Akhirnya ketika mau nyampe di pohon tersebut, setannya itu keluar. Mau ngapain kamu? Saya mau motong pohon ini, karena pohon ini sudah ya terjadi kemusyrikan, dilarang oleh Allah. Setannya gak terima. Akhirnya kalau kamu ingin menebang pohon ini, lawan dulu aku. Akhirnya dilawanlah, terjadi perkelahian antara ahli ibadah tersebut dengan saya. Dengan sedikit pukulan, setan itu langsung takluk sama ahli ibadah ini. Akhirnya ketika takluk, setan memohon, ayolah jangan kau menebang pohon ini. Kalau mau kamu nanti saya kasih uang. Setiap pagi saya akan sediakan uang di tempat ibadahmu sebesar segini. Contohnya 1 juta gitu ya. Setiap pagi di tempat ibadahmu saya sediakan 1 juta, tapi jangan tebang pohon ini. Si ahli ibadah itu tergoda. 1 juta katanya. Tiap pagi 1 juta kan. Akhirnya ya udah, saya nggak akan potong, saya nggak akan tebang pohon ini tepat di janjimu. Akhirnya setannya bilang iya. Akhirnya pulang, nggak jadi nebang. Pulang, ditunggu besok paginya, ternyata ada beneran 1 juta. Senang si ahli ibadah itu. Besoknya lagi ada lagi 1 juta. Senang. Di hari ketiga ternyata gak ada. Ternyata setan ini menipuku katanya. Akhirnya balik lagi bawa kapak, mau ditebang karena setan sudah mengingkari janji. Akhirnya nyampe di sana, sudah ditunggu sama setan ternyata. Sudah di depan. Mau kemana kamu? Mau nebang pohon itu. Ini sudah musyrik ini. Dan kamu sudah melanggar janjinya. Kalau kamu mau nebang ini, lawan dulu saya, katanya setan. Ketika perkelahian terjadi, dengan mudah setan itu mengalahkan si ahli ibadah itu. Akhirnya ahli ibadah itu bilang ke setannya, perkelahian pertama kenapa saya menang dengan mudah, sedangkan sekarang kok saya kalah, katanya. Setannya jawab, perkelahian pertama kamu mau nebang pohon ini murni niatnya karena lillahi ta'ala. Sedangkan yang kedua ini, kamu motong pohon ini karena kamu telah tidak menerima uang 1 juta. Jadi godanya setan itu kayak gitu, perumpamannya. Jadi sesuatu yang tidak murni karena Allah, itu setan gampang nyusupnya. Kalau sesuatu yang murni karena Allah, setan susah mengalahkan.
setan itu goda manusia itu dari berbagai arah. Seandainya kamu lihat setan, kamu akan apa ya? Melihat setan itu dari depan gagal, dari belakang. Dari belakang goda manusia gagal, dari atas. Dari atas goda manusia gagal, dari bawah. Dan pokoknya dari segala arah untuk menggoda manusia itu. Gimana cara manusia itu tidak berbuat baik, berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat onar, bermaksiat. Dari segala gimana caranya manusia itu untuk menangkal setan itu? Baca doa, beribadah, zikir, ayat kursi, ibadah setiap hari, ngaji, Al-Baqarah, Yasin gitu. Perhatikan, satu cara untuk menangkal setan menggoda kita itu satu cara. Wudu. Orang yang memegang wudu, tahu maksudnya memegang wudu kalian? Apa? Bukan wudunya dipegang terus, enggak. Jadi setiap kali dia batal wudunya, dia langsung wudu. Itu adalah orang yang tidak memutus wudunya. Dan itu malaikat yang jaga. Ya. Jadi ketika orang yang memegang wudu itu banyak. Jadi jangan salahkan, saya punya bibi. Ketika diajak saliman tuh mesti gini. Tiap hari mesti gini. Jadi dia itu memegang wudu. Jadi dia gak mau wudunya batal. Tiap kalau semuanya ada uzur gitu, kentut atau apa, BAB atau pipis, itu langsung wudu lagi. Mau tidur, mau kemana pun wudu terus. Itu adalah penangkal setan yang paling gampang itu. Orang yang memegang wudu. Dan itu sudah pasti dijaga malaikat ini. Jadi kemana-mana orang yang memegang wudu itu sudah pasti dalam keadaan suci. Siapa bilang subur? Jadi kalau kalian megang wudu dari sekarang, Masya Allah. Tapi susah sekali. Tiap kentut, tiap pipis, tiap langsung wudu, Seandainya tadi orang ahli ibadah itu langsung dipotong pohonnya, ya udah, tidak ada kekalahan buat ahli ibadah itu. Soalnya niatnya sudah yang pertama adalah yakin karena Allah untuk memotongnya, yang kedua karena uang. Itu godanya setan sangat besar sekali, seperti itu. Ini kisah hikmah. Semoga kita selalu bisa megang wudu, selalu bisa mengalahkan setan. Terutama hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Yang mau setor langsung.